agar lebih afdol agenda kita akan tundukkan kepala bersama, kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nyun sewu, sebelum prosesi doa tadi Mas Anies meminta kepada Mas Mukhlis untuk maju sebagai pembaca doa. Ngapunten nih Mas Mukhlis nggih, wonten derek sing luwih sepuh Bapak kita dari P3, kami minta panjenengan berdiri memimpin doa bersama. Disilahkan. Monggo. Monggo Pak. Ngapunten Mas Mukhlis nggih. Monggo. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالغرب وتغدى بالكوارث وتنال بالرائب وحسن العواقب ويستذكر مع قربة الكريم وعلى آله وصحبه بكل حد ونفس بعدد كل معلوم له اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah seluruh relawan kami memenangkan Ganjar Mahfud. Mugi-mugi diberikan Allah SWT dan sesuai perbaikan masalah di dunia akhirat dan sesuai perbaikan saya. Mugi-mugi pangiritan ya Allah, ya Allah, mugi-mugi pangiritan ya Allah dan sesuai perbaikan saya mengingat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala Matur nuwun Bapak. Bapak Ibu, demikian prosesi awal kita, agenda kita bersama di pagi hari ini dengan dibacakannya doa. Tuntas sudah agenda yang pertama. Agenda yang kedua akan kami lanjutkan dengan simposium konsolidasi partai politik pengusung Ganjar Mahfud dan relawan Ganjar Mahfud di Kabupaten Malang. Waktu kita 1 jam. Kita akan terbuka saja, monggo dong-dongan mawon makin ngomong ya. Timbangkin buyar presiden pisu-pisuan sak kancane. Pun biasa punan ya. Jadi sak derenge pisu-pisuan mangkel presiden dadi satru nek koncone lawas ketemu ora penak. Ngaten. 1 jam waktu kita simposium sekaligus konsolidasi pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Malang. Pemateri kita ada 2, mangke sedoso menit mawon. Kemudian menika Mas Budi. Mas Budi adalah Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC Pedoangan Kabupaten Malang. Terus kalah menang api elee, api menang-menangi nggih tentangane Mas Budi nggih. Tidak sendiri piyambake, mboten piyambakan. Yang kedua Mas Abdul Qadir, Mas Adeng. Oh, boys. Gak ngerti boys, Mbak, kudu arek Malang. Ya, gak ngerti boys. Lari dau. Mas Adeng adalah Wakil Ketua Bidang Pemuda. Tinek ngomongi banter, lampu ini banter, Pak. Urusannya lari nem. 10 menit Mas Adeng. Kemudian ada Mas Anies, Wakil Ketua Bidang Seni.
Dan kebudayaan Rahayu Mas Anies. Rahayu. Terus PDI Perjuangan itu syarat dengan seni dan budaya. Gak usah kaget. Mas Anies kita berikan kesempatan untuk ngancani wasno arek nom-nom iki wis sama nawasi ngene lek ana klirune sampean tuturi. Ngaten nggih Mas. Kita masuk di 10 menit yang pertama. Mas Budi, monggo. Cek. Sebentar ya. Sebelum Mas Budi menyampaikan materi, saya minta 3 orang perwakilan dari relawan agar supaya duduk di depan juga. Ini untuk membuktikan bahwa kita ini berdiri sama tinggi. Mas Bram, Mas monggo, siapa? Mas Mohon maaf monggo. lahir dan batin. Monggo. Ngapunten saestu. Monggo pinara. Bahwa kita ini sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Terima kasih. Dari moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami berikan waktu juga untuk masing-masing kawan-kawan dari relawan Ganjar 10 menitan. Cek nih serem. Ngomong sak penake, ngomong sak tepake, ngomong sak jos-jose. Malangan. Pinara, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati kawan-kawan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, kawan-kawan relawan Ganjar Mahfud yang hari ini hadir di aula DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang berbahagia. Langsung saja tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang bahwa tekad kita bersama di sini adalah untuk memenangkan Ganjar Mahfud menjadi presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Benar? Oleh karena itu, di balik hari ini, konstelasi politik di Jakarta hari ini, saya harapkan kawan-kawan kita semuanya, kita yang ada di bawah untuk tetap tenang dan tetap bergerak. Kita tidak usah menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu menjelekkan satu dengan yang lainnya. Maka kita harus tetap bergerak dengan santun, dengan kemudian dengan semangat yang tinggi. Biarkan mereka-mereka yang begitu, biarkan. Yang penting di bawah kita semangatnya tetap menjadikan Ganjar Pranowo dan Mahfud menjadi presiden untuk 2024 yang akan datang. Maka saya lebih suka kalau ada jargon Ganjar Mahfud presiden, ya harus tegas begitu. Coba kita mulai. Ganjar Mahfud presiden, Ganjar Mahfud presiden, Ganjar Mahfud presiden. Nah, ini lebih akan menjadi lebih memotivasi kita untuk bergerak. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pada pemilu presiden 2019 Jokowi Ma'ruf Amin Kabupaten Malang tercatat menjadi pemenang dengan suara tertinggi se-Indonesia. Sekali lagi, menjadi pemenang dengan suara tinggi se-Indonesia. Oleh karena itu,
hasil dari 2019, kami yakin bersama kita semuanya, baik relawan maupun partai pengusung, kita akan meraih lagi menjadi pemilih dan pemenang terbesar se-Indonesia. Hari ini kami dari partai-partai pengusung, kawan-kawan yang di atas lagi merapatkan barisan untuk partai-partai pengusung untuk membuat reng-rengan tim kampanye di tingkat Kabupaten Malang. Nanti selain partai-partai pengusung, pasti kawan-kawan relawan akan dilibatkan semuanya berdasarkan organ-organnya di dalam tim kampanye pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Malang. Kami sudah menyiapkan posko. Ketika nanti tim kampanye terbentuk, monggo poskonya dimanfaatkan. Tempatnya di depan Pasar Sumedang, di ruko di depan Pasar Sumedang. Nanti kalau sudah terbentuk tim kampanye, monggo posko dimanfaatkan. Sudah kita siapkan uboran P-nya, ya kopi, ya gula, ya nok mini, yang lain-lain ya engko cedek pasar ya goreng-gorengan ya goreng dhewe, maksudnya goreng dhewe gitu ya. Yang goreng dhewe. Yang lainnya masih nyoyo. Sudah kita siapkan tempat di atas. Nah, itu kan ada lantai 3. Nah, nanti kalau perlu ada payung-payungnya begini ya. Ya, untuk konsolidasi, maksudnya untuk konsolidasi. Untuk konsolidasi ya, khusus. Nah. Maka nanti kalau sudah terbentuk tim kampanye, mari kita bersama-sama untuk meramaikan posko pemenangan Ganjar Mahfud. Tetapi untuk acara-acara konsolidasi akan tetap kita lakukan di sini. Kalau mengumpulkan banyak orang, karena kalau di sana kan rotor, ya wong 50 beber karpet ya cukup lah. Tapi kalau banyak orang dengan sing rotor resmi-resmi gini kan, ya harus agak tempatnya luas. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi kita untuk turun ke bawah-bawah. Satu, tidak perlu menjelek-jelekkan orang lain dan pasangan yang lainnya. Mari kita jaga kesantunan dalam rangka memenangkan Ganjar dan Mahfud, sehingga harapan kita 14 Februari 2024 kita akan mendengarkan bahwa Ganjar Mahfud di Kabupaten Malang akan meraih suara tertinggi se-Indonesia lagi. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan niatan yang tulus dari kita semuanya, saya yakin kita akan bisa memenangkan Ganjar Mahfud di Kabupaten Malang. Terima kasih. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat-sepakatan mawon. Orasi ye. Sudah tidak jadi seminar ini, orasi ini. Monggo Mas, panjenengan langsung. Oh Mas Adeng, karepku kok iki gonggongan. Monggo Mas Adeng. Terima kasih. Kalau Pak Budi tadi mengatakan kita sebagai relawan harus bergerak santun, nggak perlu menjelek-jelekan. Apa alasannya? Alasannya adalah kita nggak perlu menjelek-jelekan karena mereka sudah jelek dengan sendirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat
relawan Ganjar Mahfud yang saya hormati, kayaknya kurang afdol ya kalau tidak ada perwakilan dari ibu-ibu duduk di depan juga. Jadi saya minta mbak-mbaknya, ada perwakilan dari perempuan juga duduk di depan, biar pergerakan kita ini sama satu rampak barisan, nggak ada yang berbeda-bedakan. Monggo mbak, Monggo. ayo depan Ganjar. Ayo, Cak. Kalau kita cinta Ganjar, kita harus buang rasa malu. Yang harus kita jaga adalah kemaluan. Benar nggak? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya sudah cukuplah apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi, ditambah dengan Pak Budi. Saya berdiri di sini, saya ingin meneguhkan optimisme saya, karena saya meyakini sampai pada detik ini bahwa panjenengan yang hadir pada siang hari ini adalah para pejuang-pejuang pendukung Jokowi di 2019 2014 kemarin. Benar tidak? Maka agar supaya saya mampu untuk meneguhkan optimisme saya bahwa panjenengan adalah orang-orang yang mencintai Republik ini dengan memilih Jokowi di 2014 2019 dulu, tolong beri kami testimoni. Monggo, ada perwakilan dari teman-teman, kenapa hari ini kita memilih Ganjar? Sebelum saya melanjutkan, monggo Pak diberi testimoni. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Joni Mulyana. Di tahun 2019 saya juga merupakan Sekjen Arek Jatim, dan kami di 2019 kami mendukung dan membela 01 Jokowi Kiai Ma'ruf. Namun dalam perjalanan kita sebenarnya sangat bangga karena Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini duduk di istana itu sudah membangun Indonesia yang sangat luar biasa. Namun kami kecewa di saat saya ending masa jabatannya memberikan suatu di luar dugaan kita semuanya. Dan satu, kenapa kami masih tetap untuk mendukung dan mendukung Ganjar Mahfud? Satu, kepingin negara ini aman atau tidak. Kalau kepingin aman, tentunya saya bersama teman-teman saya yang ada di organisasi kami mendukung dan membela Ganjar Mahfud untuk memenangkan dan menjadi presiden 2024. Siap. Terima kasih. Monggo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pengakuan saya dukung Jokowi tahun 2014, Pak, saya perkenalkan dulu. Mereka kenalan jadi ini Kak kurang sip ya Pak ya. Nama Prayitno dari Singosari, Pak. Saya mulai dukung Pak Jokowi tahun 2014. Itu saya lakukan dengan cara kampanye keliling, Pak, gak dibayar. Saya ngoceh 17 desa, Pak, keliling bersama teman-teman PDIP pada waktu itu di bawah pimpinan Bapak Rudiono. Mulai dari rumahnya Bapak Rudiono, sekretariat PDIP Singosari, terus sampai di seluruh kecamatan. Sedino, Pak, mulai isu sampai sore. Mek dikai mangan sampai rokok tok gak dibayar. Ndak apa-apa, karena saya ingin perubahan pada waktu itu. Yang 2019 kebetulan saya sakit, nggak dukung saya. Wah coblosan aku loro, Pak. Jadi saya hanya dukung Pak Jokowi tahun 2014 saja. Tapi terakhir-terakhir ini melihat berita yang seperti itu, anaknya dimunculkan, yang kata tonggo saya, iki ana arek sik mabuk kencur kok dimuncul.
Itu saya agak kecewa, Pak. Pak Jokowi diberikan fasilitas oleh PDIP. Betul yang dikatakan Pak Ketua tadi, mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden, akhirnya ngledek mek ngono tok. Tapi kami ingin yang sekarang ini bersama teman-teman semuanya, baik partai pendukung maupun seluruh rakyat maupun seluruh relawan, mari kita bergerak bersama-sama, kita menangkan Ganjar Mahfud. Itu saya beri singkatan Pak, UGM, bukan Universitas Gadjah Mada, tapi untuk Ganjar Mahfud. Itu grup kami namanya UGM memang, untuk Ganjar Mahfud. Apa nih sing digawe untuk Ganjar Mahfud? Suara rakyat. Jadi per TPS usahakan suara Ganjar Mahfud lebih banyak dari tonggo-tonggo itu. Ya, saya nggak mau nyebut mereka, tak anggap aja tonggo arek loro itu. Ya, per TPS. Jadi sekedar informasi saja, di Kecamatan Singosari itu ada 490 TPS. Itu akan kami usahakan masing-masing TPS suaranya harus lebih banyak daripada tonggo kanan kiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, yang lain masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, NKRI, Ganjar Mahfud. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan dari Semeru, Kota Malang. Dan pada tahun 2014-2019 saya mendukung penuh Pak Jokowi, dan itu pun saya lakukan sendiri tanpa organ. Jadi saya waktu itu ada di pasar besar, jadi saya ya promosi sendiri, kampanye sendiri, kalau caloni sing apik ngene lah. Dan sampai akhirnya 2019 saya ketemu dengan teman-teman dari relawan yang tergabung dalam alumni Halukes Boys Malang. Nah, di situ saya mulai ikut bersama organ, dan sampai hari ini saya setia dengan kawan-kawan saya yang ada di organ Aliansi Arek Malang for Ganjar. Terima kasih. Dan tujuan kita adalah satu, untuk mengganjarkan bumi Arema. Siap? Siap ganjarkan bumi Arema? Siap ganjarkan bumi Arema? Salam satu jiwa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, monggo Mas. Terakhir ya. Monggo ya, sebentar lagi. Monggo. Jenengan maju sekalian. Maju sekalian, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, terima kasih. Di sini ada senior saya, Mas Santoko, juga beberapa yang lainnya. Saya Dwi Puspawibowo, Ketua Ganjarian Spartan Kabupaten Malang. Dan hari ini saya memberanikan diri hadir di kandang banteng menyatakan dukungan saya terhadap Ganjar Mahfud. Karena apa saya katakan memberanikan diri? Sampai saat ini saya masih tercatat sebagai caleg nomor 1 di Partai Solidaritas Indonesia. Jadi saya hadir nekat dengan keberanian untuk melawan arus, apapun risikonya saya siap hadir. 2014-2019 saya juga sering bersinggungan dengan senior Mas Santoko karena saya di DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang.
ini juga mengusung Pak Jokowi, dan nafas yang sama akan saya lanjutkan di dalam perjuangan kita ini. Hanya dua yang jadi pegangan saya, yaitu rekam jejak dan rekam medis. Itu saja yang saya jadikan pegangan, karena rekam jejak Pak Ganjar dan Pak Mahfud kita semua sudah tahu, rekam medis pun juga demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Mas Ajeng, nyun sewu senior, nyun sewu 30 detik. Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan yang saya hormati, saya sebagai kula niki saksi bilih Cak Bowo sebelum ada suara Ganjar di Malang, Cak Bowo mendeklarasikan Ganjar di Malang. Tepuk tangan untuk Cak Bowo. Ojo ngali dhisik, kari 20 detik. Sak menika Cak Bowo menjadi calon anggota legislatif dari PSI. Lek nirika mbok dilereni PSI nang PDI. Ampun nggih, jelas Mas Budi ya. Jelas PSI akan mendukung dulur-dulur niku jelas. Wis iku biyen. PDI Perjuangan adalah rumah besar kita Cak Bowo. Saman rene penak-penakan ngopi bareng, mangan bareng, lungguh bareng, penak. Sampun tepuk tangan untuk Cak Bowo. Ampun mantun. Silakan. Makasih. 20 detik. 20 detik. Biar semangat teman-teman kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu, namo buddhaya. Rasanya nggak abdul kalau kita nggak membangkitkan semangat militansi sebagai banteng-banteng militan anak-anak bangsa Indonesia. Apa saudara siap hari ini? Kemarin kami ke Surabaya juga melihat fenomena yang begitu besar dukungan terhadap Mahfud MD. Perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Agus Supranto. Teman-teman lama banyak menjuluki saya Agus Banteng karena saya bergerak di nafas PDI Perjuangan bukan setahun, 2 tahun, 30 tahun saya mengabdi untuk partai ini dan membesarkan partai ini. Sekilas perjalanan saya itu dari zaman Gepeng kami pantang surut untuk tetap ada di jalur ideologis Soekarno. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman se-Indonesia sebagai Ketua Umum DPP Pro Ganjar Pro Rakyat. Hari ini saya hadir dalam kapasitas semua kita bangun sinergitas kebersamaan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tanpa itu saya rasa kita hanya bisa berteriak. Sinergitas dengan partai pengusung, dengan partai pendukung, dan semua jaringan relawan. Kita kuatkan barisan, sing-singkan dengan menangkan Ganjar Mahfud Presiden. Apa saudara siap? Siap. Apa saudara siap? Siap. Saya bergelut di Pilpres sudah insya Allah hari ini kelima, dan ini yang terakhir. Apapun terjadi, fenomena di keadaan di dunia politik hari ini cukup dikatakan guncang tidak. Pertama saya waktu itu ada di Mega Hasim, Mega Prabowo, 2014 saya di Jokowi, juga 2019 di Jokowi, hari ini Pro Ganjar. Saya sempat bilang sama Pak Budi Kris juga Pak Didi, saya mendirikan Pro Ganjar, dipecat pun dari partai nggak apa-apa. Waktu itu memang sedikit ada berbeda haluan di struktural, di Puan, saya di Ganjar. Jadi hari ini saya butuhkan darah-darah ideologis anak-anak Soekarno. Jangan hanya kita siap-siap, tapi buktikan nyali Anda, banteng-banteng militan. Jangan pernah ciut dengan sebuah fenomena-fenomena politik yang terjadi saat ini. Sebagai anak-anak ideologi Soekarno, saya titipkan ini untuk teman-teman relawan. Tetap bangun semangat itu, menangkan Ganjar Mahfud 2024.
Ganjar Mahfud Presiden. Siap? Siap? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tolong konsumsi dibagikan nanti ya. Hah? Snack. Monggo, Bapak. Yang dari ibu-ibu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu. Mungkin ada yang belum kenal saya, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Febrianto. Saya dari Karangploso. 2001 saya sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Maluku Utara. Kemudian saya kembali ke Jawa Timur. Sampai saat ini memang saya tidak tergabung dalam struktur organisasi lagi di PDI, tapi jiwa saya adalah tetap merah. Perlu saudara-saudara ketahui, saya hanya ingin mengingatkan peristiwa dari 2001 sampai dengan 2014, 2019. 98 itu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi apa yang tadi disampaikan tentang rekam jejak dan rekam medis adalah benar. Makanya jangan sekali-kali melupakan pesan dari Pak Harto. Ojo percaya mantuku. Itu yang harus Anda pegang. Saat ini saya minta kepada semua rekan-rekan, jangan pernah menghujat Jokowi. Saya tidak pernah menghujat Jokowi, tapi Jokowi saat ini adalah kepleset. Dia kepleset, jangan dihujat. Hanya kepleset. Seseorang yang pandai belum tentu selamanya itu akan pandai terus. Suatu saat, sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Ini yang harus kita pegang. Kepada rekan-rekan semua, bahwa peristiwa 98 sampai saat ini masih menghantui bangsa kita. Rekam jejak harus kita betul-betul perhatikan. Ganjar Pranowo diisukan tentang EKTP dan sebagainya, tapi tidak terbukti. Mahfud MD, 3 orang anaknya tidak satupun yang pernah menggunakan fasilitas bapaknya. Kemudian Prabowo di kubu sebelah, jenengan harus ingat bahwa selama 20 tahun tidak berkuasa, perusahaannya banyak yang ditutup, lebih dari 20 perusahaan yang ditutup. Itu apa yang dia sampaikan sendiri. Jadi dalam hal ini kami minta kepada rekan-rekan semua, saya dengar hari ini ada pembagian kaos. Hari ini ada pembagian kaos. Tolong ya, kalau dibagi bukan untuk diri kita, tapi bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Siap? Siap menangkan Ganjar Pranowo? Merdeka! 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 Monggo Mbak, perwakilan satu dari perempuan tidak cukup. Terakhir berarti ini saya Pak ya. Oke. Oh, mohon izin. Closing. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Foto rek, eman rek, wonge ayu di foto. Shotingen eman. Apa itu Pak? Ya, mohon izin kepada pimpinan semuanya, mohon izin kepada seluruh relawan Ganjar dan Mahfud MD. Saya Intan, saya dari Jaman DPK Malang Raya.
Tadi yang ditanyakan oleh Bapak Adeng adalah testimoni, karena kita yang hadir di sini sudah pasti menjadi tim pemenangan Bapak Jokowi 2 periode. Pertanyaannya adalah testimoni apa gitu ya? Kenapa kok sekarang harus pilih Ganjar? Tadi sudah disampaikan oleh seluruh senior, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir gitu ya. Testimoni untuk bagaimana kemudian kita harus memenangkan gitu ya, secara teknis di lapangan seperti apa. Testimoni yang terakhir yang akan saya sampaikan sebagai closing statement adalah kenapa harus Bapak Ganjar ketika Bapak Jokowi dengan cita-cita mulianya menuju IKN 2045, menuju Indonesia Maju 2045, maka hanya satu orang saja yang bisa meneruskan cita-cita perjuangan itu, yaitu Bapak Ganjar Pranowo beserta Bapak Mahfud MD. Sepakat? Baik. Ketika kita hadir di sini, ketika kita meluangkan waktu, ketika kita meluangkan tenaga untuk hadir dalam ruangan ini, maka satu komitmen kita bersama menuju cita-cita yang sama, menuju tujuan yang sama, bahwa Indonesia hanya pantas dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Sepakat ya, pimpinan-pimpinan, sepakat Bapak Ibu semuanya? Akhir kata, sekali lagi seperti yang diucapkan Bapak Budi tadi, yel-yel kita adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Presiden. Siap? Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sekali lagi, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar Pranowo Mahfud MD. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Optimisme saya sudah mulai terbangun. Kenapa kemudian kita harus memilih Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Kalau Pak Chandra tadi mengatakan, beliau menitipkan kepada kita kenapa kemudian kita tidak boleh menghujat Jokowi. Kita tahu jawabannya. Kenapa kita tidak boleh menghujat Jokowi? Karena hari ini setelah peristiwa pengangkangan konstitusi, Jokowi sedang menghujat dirinya sendiri. Jokowi sedang menghujat dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingat ada pesan dari senior saya bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan kekuasaan, kekuasaan itu kalau dianalogikan ibarat kita minum air laut, semakin ditegak semakin kehausan. Itulah yang terjadi hari ini, dan saya yakin bahwa para sahabat hadir di siang hari ini, kita memiliki semangat yang sama, kita memiliki keinginan yang sama, bagaimana kemudian kita mampu merawat nalar kritis kita sebagai anak bangsa, mampu merawat nalar kritis kita sehingga kita masih bertindak pada koridor yang waras. Boleh mereka mengatakan, dikemas dengan sebuah narasi pembenaran bahwa mereka memilih Gibran karena keberhasilan. Saya mulai bertanya, 2 tahun itu waktu yang singkat untuk mengukur tingkat keberhasilan seseorang. Di mana kehebatan orang yang baru memimpin satu daerah dalam waktu 2 tahun sudah dikategorikan dia berhasil? Nyicil saja Pak, 2 tahun belum lunas. Ngeritik saja 2 tahun itu belum lunas Pak. Kalaupun kita harus memaksakan ngeritik sepeda motor misalkan, 2 tahun itu pasti dengan angsuran yang besar dan tidak semua orang bisa melakukan itu, benar nggak? Jadi di mana akal waras kita? Saya ini Pak, mohon maaf ya, hari ini oleh PDI Perjuangan ditugaskan menjadi caleg di Dapil 5. Tapi setelah kejadian ini, di mana Jokowi
sudah tidak ada ketegasan, ya, tidak ada ketegasan untuk tidak mendukung anaknya sebagai wakil presiden. Saya sudah tidak memikirkan nasib pencalonan saya. Saya sudah fokus bersama panjenengan semua bagaimana kemudian Ganjar Mahfud adalah pilihan utama untuk kita perjuangkan bersama-sama. Karena apa? Buat saya secara pribadi memperjuangkan Ganjar Mahfud menjadi presiden adalah persoalan harga diri, di mana akal waras sudah mulai dicari-cari oleh mereka. Percuma kemudian, ini yang saya pikirkan Bapak Ibu, percuma kemudian ada seorang keluarga, bapaknya tukang becak misalkan, bagaimana kemudian dia ingin anaknya pinter agar supaya ke depan nasibnya tidak seperti orang tuanya. Dia berjuang keras di sekolah, tapi pada akhirnya ketika cita-cita itu sudah dia jalankan, melihat fenomena yang hari ini, pupuslah harapan orang tua itu. Karena apa? Karena untuk menduduki jabatan strategis, karena untuk berhasil di republik ini, syaratnya satu, harus menjadi anak presiden dulu. Itulah yang kita lawan. Karena apa? Karena kita punya hak yang sama di republik ini. Jadi sekali lagi saya pertegas Pak, hari ini saya sudah tidak berpikir tentang pencalonan saya. Yang ada dalam pikiran saya sama dengan panjenengan, bagaimana kemudian Ganjar Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029. Karena buat saya ini adalah pertaruhan harga diri. Ada orang yang mengatakan ketidaktegasan Jokowi hari ini karena sikap sakit hati dia. Ada yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak boleh sakit hati dengan sikap Jokowi hari ini. Oke, saya ikuti nalar mereka. Tapi ingat, kalau Jokowi memang besar karena dirinya bukan karena kita semua, pertanyaan saya sederhana. Jokowi bisa jadi presiden karena ada yang membangun fondasinya. Siapa yang membangun fondasinya? Mohon maaf Pak, mohon maaf, PDI Perjuangan. Karena apa? Dia dilirik sebagai pemimpin agar supaya dia bisa naik tingkat menjadi presiden. Diawali karena jabatan dia sebagai wali kota, dan dia menjadi wali kota karena dia masuk kandang banteng. Kalau Jokowi memang merasa besar saat itu, banyak opsi-opsi lain untuk menjadi wali kota. Tapi kenapa pilihan dia masuk kandang banteng? Jadi narasi-narasi yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan sakit hati, ya, bahwa narasi-narasi yang dibangun harusnya PDI Perjuangan berterima kasih kepada Jokowi karena PDI besar. Karena Jokowi, mohon maaf, di forum ini saya bantah. Karena apa? Fakta sejarah membuktikan bahwa pemilu 2014 tidak berbarengan dengan pemilu presiden. Dan PDI Perjuangan saat itu untuk mengantarkan satu calon presiden hanya membutuhkan 1% kekurangan, karena waktu itu PDI Perjuangan kemenangannya sudah 19%. Di mana waktu itu ketua umum kami Ibu Megawati masih dimungkinkan untuk menjadi presiden karena umur Ibu Mega waktu itu
masih 60. Tapi karena jiwa kenegarawanan Bu Mega, keinginan untuk hak untuk dicalonkan menjadi presiden dikesampingkan dan diberikan kepada kader terbaiknya waktu itu yang namanya Jokowi. Tapi saat ini pikiran beliau sudah berubah, Pak Jokowi ini. Kira-kira pada fakta sejarah seperti ini, logis tidak kemudian ketika kader PDI Perjuangan tersinggung, kecewa, dan lain sebagainya kepada Pak Jokowi? Logis tidak? Logis. Tapi karena kesabaran revolusioner yang ditanamkan oleh Ibu Megawati kepada kader-kadernya, kepada anak-anaknya, kami sampai hari ini masih tetap mengawal kader yang namanya Joko Widodo. Hanya kemudian kami tidak sanggup memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Ketika sikap-sikap Jokowi seperti ini, ya, akan menjadi contoh dan ukuran oleh rakyat Indonesia. Misalkan itu di TikTok sudah mulai viral, ada anak kecil yang belum cukup umur, ya, dia nyupir mobil. Ketika ditangkap polisi, jawaban dia apa? Umur 17 baru bisa mendapatkan SIM B, kecuali mereka yang sudah bisa nyetir sepeda motor. Ini kan rusak tatanan negara kalau sudah seperti ini. Itulah kenapa kemudian saya berani mengatakan hari ini, ya, demi akal waras kita, demi memenangkan pikiran-pikiran rakyat ke depan, final buat kita Ganjar Mahfud, Presiden Republik Indonesia 2024. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Mbak E, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Singkat saja Bapak nggih. Mas, bukan Bapak. Mas saja nih. Saya merinding berdiri di sini, depan sini Bapak Agus, teman-teman semua relawan. Mungkin saya berdiri di sini mewakili teman-teman pelaku seni, khususnya pelaku budaya, pelaku spiritual. Mungkin semua bertanya-tanya ketika nanti terekam dalam video kemudian menyebar khususnya di Malang Raya, bahwasanya kenapa Ibu Sayati saat ini ada di depan teman-teman relawan bergabung dalam konsolidasi pemenangan Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya pelaku spiritual kenapa ikut berperan politik, karena saya ingin memastikan bahwa saya duduk berdiri di bumi pertiwi NKRI, memastikan keutuhan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kenapa Ibu saya ini berani-beraninya bergabung dengan teman-teman partai, teman-teman relawan, sampai berani ikut serta di dalam sana? Karena dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud dan teman sebelah
saya memang betul ingin memastikan masih ingin tentram, ingin nyaman, ingin bisa bebas dalam membakar dupa dan kemenyan, melakukan ritual spiritual saya, melestarikan adat istiadat seni budaya Jawa yang sesungguhnya. Mungkin saya lupa memperkenalkan diri, saya Ibu Sayati dari Kecamatan Wagir, dan teman-teman senior saya di sini ada Bapak Dharma yang saya hormati yang membawa saya ke sini, Bunda Kanti yang besok berangkat ke Jakarta, ada Bapak Agus. Saya salut semua. Saya ada bergabung dengan teman-teman relawan di sini. Saya juga mencontoh bapak-bapak senior, ibu-ibu senior di depan saya, yang artinya sampai detik ini saya bisa berdiri di sini. Saya cukup berpesan kepada teman-teman pelaku seni, pelaku budaya, pelaku spiritual. Saya ingin memastikan sekali lagi, saya ingin betul-betul mendapatkan pemimpin yang nasionalis, mampu memberantas korupsi. Kalau disampaikan katakanlah Bu Sayati berani berbicara seperti ini, pengalaman yang pernah saya alami selain daripada Pilpres 2014 sampai 2019, saya juga pernah bergabung mendukung PDIP pada waktu pemilihan Bupati Kabupaten Malang. Ketika saya mendukung Ibu Dewanti Rumpoko, di sana saya tergerak. Ketika PDIP kalah, saya ikut bertempur turun melakukan demo, dan saya dihabisi oleh aparat karena saya memang merusak gedung DPRD pada waktu itu. Karena memperjuangkan betul-betul pemimpin yang benar, dan pada akhirnya saya diringkus, kemudian diantarkan di depan Bapak Edi Rumpoko dan Ibu Dewanti Rumpoko, kalau beliau ingat. Di sini saya pernah dari teman-teman kader Partai PDIP, saya ini di rumah saya tempat keluar masuknya Pak, banyak tamu dari berbagai daerah, boleh dicek HP saya. Saya masih ingat ketika saya mendukung Bapak itu diludahi di depan saya oleh lawan kita. Tapi saya tetap tidak pernah gentar dalam mendukung Bapak Presiden pada waktu itu, seperti mana hari ini, sehingga semangat saya mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, merdeka. Satu pesan moral dari Bu Sayakti tadi. Kalau Bu Sayakti hari ini berbicara persatuan kesatuan, kalau hari ini relawan Ganjar bicara persatuan kesatuan, saya percaya. Tapi kalau mereka bicara persatuan kesatuan, no, bullshit. Itu hanya pemanis saja untuk mendapatkan citra. Kenapa saya katakan demikian? Loh, gimana Pak, aturan ditempelengi, mereka memancing anak Indonesia untuk bergerak, lah mereka bicara persatuan kesatuan. Mau nggak kita ditempelengin, habis itu kita bicara sabar ya, kita jaga persatuan? Lucu nggak? Ini yang saya katakan tadi mencederai akal waras. Itu pesan moral yang saya dapat dari Bu Sayakti tadi. Kalau relawan Ganjar bicara persatuan dan kesatuan, kalau Bu Sayakti menggelorakan persatuan dan kesatuan, itu fakta karena kecintaan kita terhadap republik ini. Tapi kalau mereka yang berbicara persatuan dan kesatuan hanya demi citra, maka saya garis bawahi hari ini, orang baik pilih orang baik. Orang baik tidak pilih penculik. Sepakat? Mereka. Lanjut. Rilek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati jajaran struktural dari fraksi PDI Perjuangan yang di samping saya, senior-senior saya, yang saya hormati dan saya banggakan dari partai pengusung, baik dari Perindo, baik dari P3, dan baik dari Hanura, dan yang saya cintai, saya sayangi, Satuan Relawan Kabupaten Malang. Anda luar biasa yang ada di sini. Merdeka! 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 Saya yakin saudaraku semuanya, saudara seperjuangan yang ada di sini, panjenengan hadir berdasarkan dari hati Anda yang paling dalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili relawan seluruh Kabupaten Malang yang pada hari ini kita diundang untuk bisa hadir untuk menyatukan visi dan misi di gedung yang sangat luar biasa ini, di gedung Dewan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan ke depan nanti kita bisa bergandeng tangan, kita bisa menyatukan visi dan misi kita bersama untuk memenangkan Ganjar Pranowo Ma'ruf Amin. Untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD Presiden 2004-2029. Setuju? Ya, karena Mbak Nisa sakit hati. Ibaratnya sakit hati, saya ini masih nempel di hati saya. Kalau dibilang testimoni, sedikit saya testimoni. Dari tahun 2014, waktu itu saya bergabung di Bara JP. Saya mungkin yang di depan saya ini juga wajah-wajah lama. Sebagian ada wajah baru, dan kebanyakan di sini wajah-wajah lama yang ada di depan saya, saudara-saudara saya semua. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Dari 2014 kemudian 2019 kami aliansi relawan dan komunitas adalah murni relawan dan kami tidak berafiliasi dengan partai manapun. Tapi yang jelas satu, kita yang ada di sini kita merasa terpanggil. Kita terpanggil di Bumi Pertiwi. Bagaimana nanti kalau kita salah memilih, kita salah memutuskan negara kita, negara yang besar ini dipimpin oleh orang yang salah. Bagaimana generasi penerus kita, bagaimana nanti anak-anak cucu kita. Oleh karena itu, ini bicara dari hati yang kita yang paling dalam. Sedikit sakit memang, tapi bicara ideologi dan bicara harga diri, inilah harga diri. Kalau harga diri dijual itu mungkin kita bisa beli, Pak. Tapi namanya harga diri tidak bisa dibeli. Oleh karena itu, harapan kami nanti semua teman-teman relawan kita satukan misi. Kita menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bergandeng tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ingat bahwasanya relawan itu bebas, Pak. Relawan bebas. Iso ngalor, iso ngidul, iso ngetan, iso ngulon. Yang penting tujuannya sama. Di sini sudah benci pengkhianatan, betul? Benci pengkhianatan tidak? Benci tidak? Pengkhianat harus dibuang melawan. Setuju? Ganjar Mahfud. Untuk itu rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, kita bertemu dalam konteks konsolidasi dengan tujuan satu,
menyatukan visi dan misi. Jangan sampai ada perbedaan pendapat, jangan sampai nantinya kita ada miskomunikasi, kita menjadi bagi-bagian dan intinya kita akan menyatukan visi, memetakan terutama di Kabupaten Malang, kita ingin mengulangi sejarah. Kita sebagai pelaku sejarah di 2019 Kabupaten Malang terbesar dan peraih kemenangan Jokowi mutlak di tahun 2019 akan kita ulangi di 2020. Setuju? Merdeka! 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 Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan disambung oleh Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Bram, Jaman, monggo Pak. Si, wis kadung budal iki. Sing sepuh apa sing ganteng? Monggo. Lah, mari ki aku Mas Adeng sing anu ya, mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul di gedung Dewan ini. Merdeka! Merdeka! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Terima kasih. Yang terhormat yaitu Mas dari pengurus PDI, karena tadi nggak mau disebut bapak-bapak, untuk mas-mas struktur PDI. Karena yang mahal hari ini Mas. Oke, siap. Juga saya perkenalkan, nama saya Bambang Sutrisno. Saya di sini Bulut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten. Saya pegang sampai yaitu semoga. Juga yang saya sebut tadi, yang terhormat sahabat saya Aliansi for Ganjar, juga yang di luar Aliansi for Ganjar, selamat datang di gedung Dewan. Terima kasih. Hati saya cuma satu dulu, karena kita suka sama Pak Ganjar itu 1,5 tahun yang lalu waktu sama Pak Bowo. Cuma Pak Bowo di PSI, saya tetap di semoga. Semoga nah, seneng motoran Ganjar. Jadi kita keliling-keliling di grup, kalau di aliansi atau apapun, giat saya memang cuma motoran. Tapi ya kita untuk apa ya, kayak multi level, Ganjar. Tadi bapak-bapak banyak yang bicara mulai 2014 sampai 2019. Saya dulu ketua DPC Nasdem dari dari Kecamatan Pakis. Jadi saya mendukung Pak Jokowi itu dari 2014 sampai 2014. Maka ini kita teruskan untuk Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Merdeka! 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 Jadi untuk teman-teman yang di aliansi atau satria lain itu ganjaran atau apa ya, jeglongan itu wajar. Seperti Pro Ganjar, seperti Pak Bowo, Pak Yono itu ada. Di semoga pun ada. Tapi kita tegak lurus Ganjar Mahfud MD. Oke? Untuk semoga. Semoga. Yang saya sebut sampai saya sendiri aja. Yang lain ya alhamdulillah kemarin kita sama Satrel Kededes bisa mengganjarkan Kecamatan Bimbing. Terima kasih untuk Buati di Pandanwangi kemarin, itu baru pertama loh, itu baru pertama saya ingat. Kalau dibandingkan di YPAC lebih banyak di Pandanwangi, karena di Pandanwangi untuk umum. Kalau di YPAC cuma pengurus sama anggota. Itu. Oke, semangat terus. Merdeka! Merdeka! Mahfud MD. Ya,
Mohon maaf. Ganjar! Ganjar! Ganjar Mahfud MD! Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, monggo. Bram, monggo. Ayo Mas Bram. Sabar sauntara derek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang benar! Presiden. Pilih Ganjar! Yang benar! Pilih Ganjar! Ganjar Mahfud! Presiden! Oke, terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua pada hari ini kita bisa berkumpul. Sangat luar biasa, Pak. Saya ditelepon sama Pak Darmadi malam, saya langsung hubungi ke Mas Andi Sinyo dan di teman-teman kok yang hadir luar biasa. Terima kasih Mas Andi Sinyo, terima kasih buat teman-teman semua, dan terima kasih kepada Mas Ade dan teman-teman dari PDI Perjuangan. Perkenalkan, sebelumnya mungkin belum ada yang kenal. Nama saya Bram Rocker Satria Dewa, asli rocker. Nama saya mungkin unik. Jadi nama saya asli dari lahir Bram Rocker Satria Dewa. Saya tinggal di Pakesaji. Monggo kalau Bapak Ibu melampah lewat di Pakesaji bisa mampir. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling ngobrol, dan di sini saya sebagai ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Malang dan sebagai Korwil juga di Malang Raya. Saya tidak banyak sih karena semua sudah di sama senior-senior. Tujuan kita di sini diundang dari DPC PDI yaitu untuk konsolidasi pemenangan, dan nanti saya sama teman-teman khususnya yang ketua-ketua relawan nanti jangan pulang dulu, kita akan ada briefing dan meeting sebentar nanti dari Cak Adeng. Jadi kita akan meluruskan dan menegak luruskan teman-teman yang di relawan untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud di 2024. Terima kasih dari saya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supados semangat Pak nggih. Merdeka! Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Supaya kita tidak jengah duduk, kita salam Pancasila. Salam Pancasila! Sekali lagi, salam Pancasila! Salam Pancasila! Terima kasih untuk kita semua. Tidak banyak yang saya sampaikan, bahwa apa yang sudah disampaikan tadi semuanya pada intinya kita di semua ini sudah Ganjar. Jadi saya tidak akan mengganjarkan lagi yang ada di ruangan ini. Namun demikian, mari kita bersepakat ada atau tidak ada Jokowi, kita tetap mendukung Pak Ganjar. Setuju? Semangat untuk Pak Ganjar, setuju? Pak Ganjar Mahfud MD. Terima kasih, itu saja. Yang pasti kita harus selalu semangat dan berkoordinasi antar satrel. Bagaimana nanti disampaikan Mas Bram, nanti kita akan ada briefing yang semestinya kita harus hadir semua untuk kedua-dua satrel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Matur nuwun. Alhamdulillah sedaya orator sudah menyampaikan. Saat ini kula lak dereng ah. Supe ngenalaken
piyambakipun nama saya Santoko, nama asli Santoko Kunaryo, Mbak Yekti. Jawa Tel, Malang asli. Bapak pakai saji, mak sukun. Dadi nek ukut analek agit ulup ubir, mbois gorong mesti iso. Ya. Dileket ngene gorong mesti apa ya leket ngene gorong mesti iso ya. Itu yang pertama, asli Malang. 1 menit yang kedua, Mbak Yekti, para derek sedaya, saya Santoko keleresan kedapuk sebagai wakil ketua bidang politik di DPC PDI Perjuangan. Medeni asli nih. Saking tugas kula ten PDI niki bagian banyol, ngoten lek sedaya lak kereng-kereng ah. Wis Mbak Yekti papo. Kuwi iki pisan kok yo rek. Asli nih. Bagian kula sing banyol mawon, sing enteng-enteng mawon. Satu itu, yang kedua, Mbak Yekti dan kawan-kawan sekalian, para derek ingkang minulya, ketika Mbak Yekti dan kawan-kawan iki demo menuntut keadilan di gedung DPR itu, sakjane niku sing didemo niku kula. Gak ero sampean ya. Sing didemo kula nggih semerap Mbak Yekti bengok-bengok nggih semerap wong ten ngajengi kula. Semerap kanca-kanca PDI bengok-bengok wong kula ten ngajengi kula. Lah kon sapa? Saat itu saya ketua komisi pemilihan umum kula. Sing tanggung jawab angka niki kula. 1. Padha wagire Mbak Yekti. Padha wagire rek. Wagire. Nanti kita akan banyak bicara Mbak Yekti. 2. Yang ketiga, akumulasi puncak dari sejari sapa aku banyol. Aku orator Mas. Banyol Prasari Kartolo be. Puncak dari akumulasi konstelasi politik 2019 ada di pundak saya. Gawaya Pak. Leres PDI menang leres. Ganjar sinten mau pun mulai supe kula. Jokowi menang di Malang leres. Leres Pak. Sing di sidang ten Mahkamah Konstitusi Mbah, bapak ideologi saya kula. Kok iso rek? Malang paling akeh paling gede sa Indonesia. Sak Dayak Indonesia niki sing gede Malang, kula tanggung jawab akhire. Sing di demo puluhan ewu wong sing bayaran kabeh niku. Jare sapa? Bayaran kabeh arek niku. Ten Mahkamah kula semerap. Biar demo kula mlaku-mlaku kalian Mas Toto. Pundi sing rencange Mas Toto gemen ini. Bayaran kabeh dibayar arek niku. Sing di demo kula Pak, sing tanggung jawab. Bener ale PDI menang. Leres. Bener Jokowi menang. Leres Pak. Bener Malang paling akeh. Leres Pak. Kula malih. Aku maneh. Leres Pak. Seperti yang disampaikan kalau wau kalian Mas Budi, monggo sareng-sareng digawe geger maneh Jakarta niki rek. Malang iki ngene. Temenan apa? Ngomongku Pak, kabeh sopan-sopan ngomongi telek arek-arek iki. Wagir iki Malang asli ngomongi kasar Pak. Apa sampean kalusen nek ngomong? Bahwasanya kakek bahwasanya Jakarta kita lawan, Solo akan kita lawan. Temenan nih. Pertaruhan NKRI ini, Republik ini, hari ini. Rencana awal kita, jika 3 periode kita menang, Indonesia akan berkelanjutan. Sinten sing sanjang, nek Jokowi diusahakan 3 periode. Gana. Kita sudah bersumpah, berkomitmen, patuh dan taat pada konstitusi. 2 periode tok. Goroh temenan nih. Cangkeme bejat. Lek sing ngomong PDI 3 periode Jokowi. Goroh. Kita saksi kita. Orang kepingin para pemimpin dari PDI 3 periode. Goroh Pak. Temenan nih, temenan. Gak wedi aku ngomong. Gak cocok, lerenono. Gak cocok ambere wakir. Wah.
Saestu nih. Arek Malang nih. Arema asli kok Pak. Tatoku gambare sepatu ono Arema iki gini. Dek kene singo, dek kene srengenge. Iya temenan iki. Temenan iki. Gak kepingin soge aku wong DPD, ora kepingin soge. Saestu Mbak. Niki tiang penak-penak niki, DPR penak kabeh niki. Sing mboten penak kula nih. Serius kula nih. Wong-wong nggawa mobil apik-apik. Gatel lah wong-wong iki. Jare campur rakyat jare ya. Oh nyen kon gurung duwe motor kok. Kula sepedaan mriki, Pak. Pak, Bu, 1 menit penutup sing sabar. Lah kan sing banyol lah mulai mang. Lah apa kereng-kereng. Waya kereng-kereng, waya meloto-meloto. Pak, Bu, mbok menawi di antara panjenengan sedaya niki sing butuh kacamata tumbase ten kula. Bakul kacamata. Asli. Gak kepingin dadi DPR, gak kepingin. Gak kepingin dadi wakil bupati, ora kepingin. Lapa campur PDI, seneng kula. Lapa campur rakyat, kula seneng. Napa Pak? Pemimpin kita kadang lupa dengan bahasa-bahasa rakyat niki lali. Serius. Lapa iki? Pejuang sejati. Pejuang sejati Arema. Halo. Aja dipateni rek, ngene iki kok sensor. Wis gak wedi blas aku los, wong los. Wong nyambel gaweku di pasar. Lah apa wedi-wedi? Dilereni itu kok PDI, gak wedi. Melok partai liya, gak wegah. Kula niki budal bareng, mulai bareng. Mas yo salah. Kancane dibelani. Saestu nih. Wong kadung budal bareng, mulai bareng, Pak. Saestu kula. Arek wakil aku yak ti, mbok ti. Saya ini kaum nasionalis. Iya ya, sing sabar. Sabar sih. Penutup. Pak, Bu sekalian ingkang minulya, dari saudara-saudara kita pelaku spiritual, para relawan, aliansi macem-macem, sampai semoga. Jadi ya kurang adil sama. Semoga mek wong rek wong lek ngomong semoga kok ngomong ini ngono Pak. Jadi kabeh cek kompak semoga ya. Semoga. Apa Pak? Apa Pak? Semoga wasik. Wasik. Sepindah malih Pak nggih. Saken Pak sing mek ngene wong enem tok lho. Ganjar Mahfud. Semoga. Wasik. Lah serem ngono lho. Ayo tepuk tangan sih. Sing diburi ana sing ngomong, gak irek. Jeplake cangkeme dine mangan apa ora iki? Nek mangan tenang ae. Lek mangan tak pancet mangan pancet. Penutup. Mbak Yekti, Mas Inyo, Mas Bram, Cak Bambang, Mas Fah. Ah, sak menit mana sih? Pak Bu, mangke kula dan kawan-kawan yang ada di Badan Saksi Pemilu Nasional, gaya mana aku ini? Saya ini wakil bidang Badan Saksi Pemilu Nasional. Sedaya ikhtiar seluruh usaha panjenengan, mulai ngerayu, mulai jagongi, mulai ngerokoki, sampai lek ono wong mati jagongan bareng sik ngomong no Ganjar, nanti kami yang bertanggung jawab mengamankan suara panjenengan itu. Saestu Pak. Anggite gak angel golek suara siji. Rene direwangi pacak-pacak aneh-aneh kok. Iya. Sing ten mriko kata dhuwit ditum Pak. Saestu. Engko ngomong ngene, dine apa Bang DPD Perjuangan? Dine dhuwit pira mbek PDI? Jare rela. Wong aku gak njaluk dhuwit nang PDI ngene. Kok sampean mana?
Lek relawan yo gak ono Pak relawan, lek gak ono bensin yo dadi gak rela Pak. Lho relawan taek berarti saiki. Relawan apa iki? Bahwa ada koordinasi, ada konsolidasi nggih. Nek wonten rezeki yo didum bareng rek. Wong jare kepingin Ganjar, ini harga diri. Saestu. Saya sarjana agama Islam Pak, UMM kampus kula. Niki marwah kita. Marwah nih. Niki nama baik, harga diri kita sebagai rakyat, harga diri kita sebagai umat baik nih. Aku Muhammadiyah wong. Roh sampean, Muhammadiyah itu baik kasar gini. Wong arek Malang. Aku Kamdol, roh wong Muhammadiyah, koyo aku iki lho. Ngerti sampean? Saya hormati Mbak Yekti sebagai lakon spiritual, tak hormati. Bapak P3 sebagai NU, tak hormati. Ini marwah kita, tidak ada tempat untuk pengkhianatan di sini. Temenan Pak, saestu. Kulo Pak, 1 menit terakhir. Ngene lo carane ngomong rek. Carane iku sapa jegideg arek iku? Aku ya iso ngomong ta. Wong kula bidang politik Pak, bagian ngesro kula niki. Alus iso, ya, pinter, kasar jagoan. Jajar ambek ketua PDI Mas Didi wakil bupati. Masa nek kene rentos popo? Entos Mbak, kok foto bareng ya? Boys ilakes riko iku. Ebes basa asli Malang, lek memes guduk wong Malang lek nyeluk makne ibune ebes kodhe. Ngerti sampean? Tita. Memes sih jare kono lho arek Purwosari sak pengalor kono lho. Ebes kodhe, ku arek Malang. Celono analek. Sempak kampes. Cil Kerae kadititer. Duwe. Ojir. Jare so dhuwit kewut Pak. Bapakmu kewut ya. Dhuwit iku ojir. Kerja. Idrek. Jare arek anyaran, aku ajrek Mas di Pasuruan. Ajrek taekmu ya. Idrek pedes gitu ya. Muhammadiyah rek. Saya alumni dan alumni terbaik. Asli Pak. IP saya 397. Sarjana agama Islam. Tapi lek harga diri kita Cak, ya pekoro marwah ya tak belan diri ya. Belan-belanan. Kalah meneh tak tongkol. Tak goleki meneh. KTP tak neno, tak goleki meneh omamu. Serius. Wis tau dadi ketua KPU, digepuki wong akeh, digepuki Mahkamah Konstitusi, digepuki Prabowo, gak wedi. Lah kok melu PD akhirnya? Aku seneng. Lah apa bapakku BNI. Wis bapakku Marhen, makku muslimat, anaknya cek pinter ngomong, di sekolah nang UMM pinter. Dadine ngene iki. Mbahku PNI dibedel londok medhok kuburane dhewe, disempak nang kuburane dhewe. Saestu. Jok dikira ketok iku sapa ya rada santri wong iki rek. Rada alus ngomongnya. Mbak, gayaku, Mbak. Gayaku. Nyamar asline. Sama nggih, perkenalan seperti itu. Saklajengipun pun mantun ya. Apa-apa, sik tak tutupi, sabar Bro, sabar. Lir umpamane. Asung lilir ra ketumone. Sing sabar. Bapak dan Ibu sekalian, mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, matur nuwun sanget saestu Mbak Yekti. Lali maneh, mangan sing akeh Mas. Masinyo, Mas Bram, Mas Bambang, Mas Fahmi, para derek, para rawuh sedaya matur nuwun sanget saestu. Nggih, kita ini sudah bersepakat menjadi relawan. Lek ono kesel bareng. Lah apa kesel Pak? Wis tala. Lek ono rezeki ya didum bareng. Sampean sing nyekseni Dik kene lek ono mbok menawa. Sampun makaten mawon nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Adeng. Terima kasih ya.
BMI ya? Oke. Siap. Gimana Bu, Mbak, Pak, dengan apa yang disampaikan Mas Santoko? Saya ini saksi sejarah ya. Saya masuk ke PDI Perjuangan itu bareng dengan Mas Santoko. Saya awal masuk kandang ini Pak, alus sopan, ketemu sama Santoko dan cuk ngomong halus-halus kayak ini Malang cuk katanya. Akhirnya ya saya belajar misuh dari Mas Santoko. Jadi saya rasa nanti kita tutup dengan orasi teman-teman dari BMI ya, agar supaya kita tidak lupa dengan tujuan utama dari konsolidasi hari ini. Maka ada hal-hal penting yang juga harus kita seriusi ya. Bagaimana kemudian kita bisa memenangkan Ganjar Mahfud di 2024. Nah, tadi orasi dari beberapa teman-teman, testimoni yang sudah disampaikan, kenapa kemudian kita harus memilih Ganjar, itu sudah cukup mampu untuk meneguhkan optimisme kita bahwa Presiden Republik Indonesia ke depan adalah Ganjar Mahfud. Nah, dari forum konsolidasi ini, teman-teman relawan harus sudah mulai menginventarisir strategi-strategi apa yang harus kita lakukan dan ancaman apa yang harus kita waspadai, sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan di lapangan ya tidak dibajak oleh mereka-mereka itu. Karena faktor kemenangan itu tidak hanya mengandalkan nyali, tekad ya, tapi juga mengandalkan soliditas. Kalau kita tidak solid, maka tidak menutup kemungkinan kejahatanlah yang akan menjadi pemenang. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Maka untuk menuju kemenangan itu ya, kita sudah harus menginventarisir langkah-langkah apa yang memungkinkan mereka bertindak curang. Karena hari ini harus kita pahami bersama bahwa konstitusi saja sudah dikangkangi, sudah diatur sedemikian rupa bagaimana kemudian dinasti itu bisa dilanggengkan. Nah, artinya apa? Tidak menutup ke depan bahwa ada langkah-langkah curang selanjutnya yang akan dilakukan oleh mereka. Partai-partai sudah mereka kelabui, mau diakui atau tidak, believe it or not, bahwa koalisi mereka lebih gemuk, ya kan? Entah dengan cara apa mereka meyakinkan sehingga banyak partai mengerucut kepada mereka. Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Mahkamah Konstitusi sudah menjadi mahkamah keluarga. Ini sebuah bentuk kecurangan ya. Lalu info terupdate ketika putusan Mahkamah Konstitusi menuai pro kontra di kalangan masyarakat, banyak masyarakat kemudian perwakilan-perwakilan yang melaporkan agar supaya putusan tersebut dibawa ke Mahkamah Kehormatan Hakim. Nah, info terupdate yang akan dijadikan ketua Mahkamah Kehormatan adalah Jimli Asidiki per hari ini. Sementara dalam rekam jejaknya Jimli Asidiki pernah menyatakan dia mendukung Prabowo. Nah, ini harus kita antisipasi bersama. Jangan beri ruang kemudian ketika tiga ini sudah lolos ya untuk memuluskan keinginannya. Nanti ada lembaga-lembaga negara yang lain yang akan didesain sedemikian rupa agar supaya bisa memenangkan pilihan mereka. Contoh, kita ini pelaku sejarah.
ya kan? Karena 2014, 2019 kita ada di kubu Pak Jokowi. Yang harus kita antisipasi hari ini adalah jangan sampai kemudian karena di situ ada anaknya presiden yang juga berkontestasi, telunjuk presiden mengarah kepada aparatur negara, mulai dari aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, ya, itu dilibatkan dalam suksesi. Nah, ini harus kita antisipasi bersama. Peran TNI. Jadi netralitas dari lembaga-lembaga tersebut, polisi, kejaksaan, TNI, harus kita awasi bersama. Karena apa? Hari ini kita sudah memproklamirkan perlawanan. Kalau katanya Mas Santoko tadi, kita lawan Jakarta lewat Malang. Maka hari ini, ya, karena urat takut kita sudah putus, maka kita harus berani melawan siapapun aparat negara mau cawe-cawe di pesta demokrasi ini. Sanggup? Siap? Ini persoalan harga diri. Saya nggak mau pertemuan hari ini dimaknai sebagai lomba pidato, tidak. Sekali lagi, ini persoalan harga diri. Nah, maka rumah ini, rumah PDI Perjuangan ini, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, sahabat, sudah kita persiapkan untuk teman-teman relawan. Kapanpun mau konsolidasi, merapatkan barisan untuk kemenangan Ganjar Mahfud MD, kami siapkan. Termasuk segala sesuatunya, konsumsi dan lain sebagainya. Monggo Mas Bram, nanti teman-teman relawan, ya, dikonsolidir siapa nanti yang akan ditunjuk untuk menjadi koordinator, ya, yang bisa menjadi penghubung antar sesama organ relawan. Kita siapkan kantor ini dan posko pemenangan Ganjar Pranowo yang kami punya, yang ada di depan Pasar Sumedang. Nah, monggo itu digunakan untuk mempererat, untuk membangun soliditas demi kemenangan pikiran-pikiran rakyat di 2024 nanti. Siap ya? Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Terima kasih. Syahiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo BMI, teman-teman BMI. Mas Yudi, monggo orasinya kita tunggu. Monggo ditutup oleh teman-teman BMI. Gelorakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, merdeka, merdeka, merdeka. Yang kami hormati kepada Bapak Pimpinan DPC PDI Perjuangan, sekaligus Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malang beserta jajarannya. Yang kami hormati para ketua-ketua relawan dan senior kami yang ada di DPC, Bapak Adeng. Pada siang hari ini izinkan saya atas nama Banteng Muda Indonesia Kabupaten Malang memperkenalkan diri sebagai pelopor di media sosial maupun media elektronik. Kami dalam hal ini mengambil segmen kesenian dan kebudayaan yang berada di Kabupaten Malang dengan menggandeng seluruh teman-teman kesenian Bantengan. Dari itu
kita sudah mempunyai 60.000 anggota untuk memenangkan Ganjar Presiden 2024. Merdeka! Kami perkenalkan satu persatu dari Mas Gambul Lembusuro Official yang mempunyai anggota 5.600. Silakan berdiri. Selanjutnya dari Lembuan Abrang ada 12.000, monggo silakan berdiri. Dan kami mempunyai anggota Malang Leeds Aremania yang ada di seluruh Kabupaten Malang yang dikomandani Mas Rian Adi Wijayanto. Silakan berdiri. Dan kami mempunyai anggota dari teman-teman kesenian DJ Summit Official yang mempunyai 30.000 anggota yang tergabung di dalam kesenian dan kebudayaan. Untuk itu kita kolaborasikan di dalam wadah organisasi sayap Partai PDI Perjuangan untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo Presiden 2024. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Mendekat sini aja. Agak sini aja. Monggo. Sini. Perjuangan ini bisa menjadi manfaat dan penyemangat untuk Bapak Ganjar Mahfud Presiden 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!